Tidak bisa dipungkiri ya Flowers bahwa salah satu daya tarik benang selain dari tekstur dan kegunaannya juga terletak pada warna-warnanya yang cantik. Nah, berikut saya kompilasi 3 benang warna sembur dari aneka benang yang bisa jadi alternatif pilihan buat project teman-teman. Apa aja nih kira-kira? Tonton videonya sampai akhir ya. Adalah benang almond. Ini benar-benar cantik banget dan benangnya itu benar-benar empuk banget nih teman-teman, dan ini lembut sekali. Nah, kalau dilihat seperti ini bentukannya seperti cake ya teman-teman, tapi nanti kita akan lihat detailnya. Oke, jadi benang ini adalah benang nomor 4 atau worsted. Kemudian bahannya ini adalah 80% wool dan 20% akrilik. Dan di satu package-nya ini adalah 100 gram. Untuk rekomendasi hakpennya menggunakan 4,5 mili. Sedangkan untuk knitting needle-nya ini menggunakan 5 mili. Nah, sekarang kita akan lihat detail benangnya ya. Oke, kita akan lihat detail benangnya. Ini kita buka dulu. Jadi benang ini tuh cantik banget ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat detail benangnya, benang ini tuh agak sedikit berbulu ya teman-teman, tetapi tidak panjang, bulunya itu hanya pendek-pendek saja. Nah, ini yang menariknya nih teman-teman. Jadi pilihan dari benang almond ini adalah pilihan tali kur. Kalau terlihat di sini, jadi ini meminimalisir supaya benangnya itu nggak break out. Jadi teman-teman kalau misalnya biasanya mendapati benang-benang yang bahan dasarnya itu akrilik dan wool tuh gampang sekali untuk break out. Nah, untuk benang almond ini bisa diminimalisir nih teman-teman, karena pilihannya itu adalah pilihan tali kur. Kemudian benang ini tuh empuk banget ya teman-teman, jadi bisa juga untuk project-project wearables, untuk sweater, untuk cardigan, untuk topi, shawl itu cocok banget. Untuk vest juga bisa. Dan karena dia bahannya itu ada wool dan akrilik, jadi benang almond ini cocok banget untuk udara yang dingin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai benang ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau cobain benang almond ini untuk amigurumi juga bisa nih teman-teman. Tetapi hati-hati ya, karena dia agak sedikit berbulu, kemungkinan besar kalau untuk boneka itu biasanya kadang ada beberapa part itu suka nyangkut-nyangkut. Tapi ini juga rekomendasi juga untuk bikin amigurumi. Nah, terlihat di sini benangnya ini juga sembur-sembur cantik. Kemungkinan besar ini semburnya nanti bisa berbentuk cake ya, tapi kita akan coba nanti merajutnya. Sekarang kita akan coba merajut benang ini ya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi hasilnya cantik banget ya teman-teman. Di sini perpindahan warnanya itu gradasinya benar-benar subtle banget dan ini cantik banget. Saya suka banget perpaduan warnanya ini. Kemudian hasilnya ini nggak terlalu tebal dan ini benangnya cukup ringan nih teman-teman. Dan juga stretch juga. Dan benang ini walaupun berbulu tetapi dia enak banget nih dipakai di kulit. Jadi benar-benar cocok untuk produk-produk wearables, terutama untuk musim-musim dingin atau udara-udara dingin. Nah, teman-teman harus cobain ya benang almond ini. Bagi teman-teman yang mau nyobain benang almond, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Teman-teman bisa langsung cek aja ke situ. Overall, saya benar-benar terkejut banget nih dengan hasil dari benang almond. Jadi benang ini tuh cantik banget warnanya, saya suka banget perpaduan warnanya. Dan benang ini tuh cocok banget untuk project-project wearables, dari bikin sweater, vest, cardigan, topi, shawl, itu cocok banget ya, terutama untuk hawa-hawa dingin. Nah, kalau teman-teman mau cobain benang almond untuk project baby, itu juga bisa. Tetapi hati-hati, pastikan kalau bayinya itu, kalau sensitif saya tidak menyarankan benang ini, karena benang ini tuh agak sedikit berbulu. Kemudian benang ini juga cocok banget untuk bikin selimut ya teman-teman, karena benangnya termasuk benang besar. Dan pilihannya itu tali kur, jadi dia tidak gampang untuk break atau split. Nah, ini warnanya benar-benar cantik-cantik semua ya teman-teman. Ini adalah salah satu benang terbaru nih. Ini adalah benang peony. Nah, kalau teman-teman kayaknya familiar ya benang peony. Sebenarnya benang peony yang pernah saya bahas sebelumnya itu adalah yang versi solid nih, atau yang tidak sembur-sembur. Nah, untuk yang kali ini adalah versi warna-warna terbaru, dan ini semuanya sembur-sembur. Warnanya itu super gemes nih teman-teman. Sekarang kita akan lihat detail benangnya ya. Jadi benang peony itu adalah benang yang di dalamnya itu ada isinya lagi nih teman-teman. Jadi teksturnya itu dia agak-agak berisi gitu ya. Nah, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, kalau yang peony solid itu warnanya juga banyak ya teman-teman. Ukurannya sama dengan peony solid. Peony yang sembur ini juga warnanya banyak sekali juga nih teman-teman. Untuk kategori benangnya sendiri itu adalah ukuran 3 atau DK. Kemudian komposisinya adalah 68% katun dan 32%
nilon. Untuk gramasinya ini adalah 50 gram nih teman-teman. Untuk rekomendasi hakpennya itu 4,5, dan untuk knitting needle-nya itu adalah 4 mili. Jadi semuanya tuh sama dengan peony yang polos ya teman-teman. Sekarang kita akan coba melihat nih secara detail. Wah, ini warnanya cantik banget ya. Di sini kayak warna rainbow nih. Ini kita bisa lihat. Nah, di dalam benang ini itu seperti ada dakronnya nih teman-teman. Jadi ada lapisannya lagi. Benang ini tuh empuk nih teman-teman. Tetapi kalau kita coba stretch gini, dia nggak terlalu stretch ya. Jadi kalau benang peony sendiri, ini saya rekomendasinya itu untuk bikin tas, bikin dompet. Kemudian kalau teman-teman mau bikin karpet, itu bisa banget nih. Home decor itu oke banget. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau cobain bikin amigurumi pakai benang peony, ini juga bisa nih teman-teman. Tetapi memang hasilnya itu akan lebih sedikit tebel gitu ya. Karena di dalam benang ini kan sudah ada lapisannya seperti itu. Dan kalau misalnya kira-kira kalau untuk project wearables gitu bisa apa enggak ya? Kalau project wearables itu mungkin ada beberapa project yang bisa, tetapi ada beberapa project juga tidak bisa nih teman-teman. Karena benang ini juga cenderung agak sedikit berat ya. Jadi kalau misalnya untuk bikin topi atau vest atau sandal rumah itu masih bisa sih. Tetapi kalau misalnya mau teman-teman mau bikin cardigan atau sweater, itu pasti hasilnya akan jatuhnya tuh berat banget nih. Nah, kalau misalnya dilihat juga pilinannya itu adalah seperti pilinan tali kur. Jadi kalau misalnya merajut pakai ini, itu teman-teman nggak mungkin nyangkut-nyangkut ya. Karena dia ini rajutannya tuh benangnya tuh nggak keluar-keluar gitu. Semuanya rapi di dalam seperti ini dan ada lapisannya. Nah, sekarang kita akan coba merajutnya ya teman-teman. Nah, uniknya kalau misalnya benang-benang sembur gitu, efeknya itu bisa tersebar gini ya teman-teman warnanya. Jadi ini menarik banget, warna rainbow ini hasilnya seperti ini kurang lebih teman-teman. Di sini saya pakai double crochet, ini warnanya cantik banget. Kemungkinan kalau misalnya teman-teman pakai menggunakan single crochet atau knitting, itu motifnya akan terlihat lebih rapi ya. Kalau yang double crochet ini kan dia memang lebih tersebar gitu ya warna-warnanya. Kalau teman-teman mau bikin lebih rapi, bisa menggunakan single crochet atau menggunakan knitting. Untuk teksturnya sendiri bisa dilihat ya, ini jatuhnya memang agak lebih tebal nih teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih, kalau tasnya memang nggak terlalu besar, nggak perlu lining pun nggak apa-apa. Tapi kalau tasnya butuh yang gede banget, misalnya ukuran tote bag gitu, baiknya memang diberikan lining. Dan untuk stretchnya, benang ini tidak terlalu stretch ya teman-teman. Kalau misalnya single crochet, bisa jadi itu lebih kaku lagi efeknya seperti ini. Jadi benang ini tuh menarik banget untuk dicoba ya teman-teman, karena di dalamnya juga sudah ada lapisannya lagi dan dia otomatis agak sedikit empuk seperti ini. Untuk warnanya sendiri tuh banyak banget, teman-teman bisa langsung aja cek ke Shopee Aneka Benang dan pilih-pilih deh warnanya untuk project teman-teman. Lagi ini salah satunya adalah Primrose, dan di sini warnanya tuh cantik banget ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini tuh warnanya tuh jarang nih ada benang yang warnanya kombinasinya itu benar-benar kayak kontras gitu. Ini kalau saya lihat itu mengingatkan saya akan warna rose ya teman-teman. Jadi ada hijau dan ada pinknya. Nah, benang ini juga sedikit berbulu. Kita akan lihat detailnya ya teman-teman. Nama benang ini adalah Primrose. Kalau kita lihat detailnya, ini benangnya termasuk benang nomor 2 atau sport. Kemudian bahannya ini adalah 100% ultra wool. Dalam satu packagingnya ini adalah 50 gram. Itu panjangnya kurang lebih 180 meter. Untuk hakpennya kita menggunakan 3 mili, untuk knitting needle-nya kita menggunakan 4 mili. Nah, sekarang kita akan coba merajutnya ya teman-teman. Saya nggak sabar banget nih, karena benang ini tuh lucu banget warnanya. Saya suka banget warna-warna seperti ini. Sekarang kita merajutnya yuk. Nah, kalau tadi kita melihat bahan dari Primrose ini, komposisinya adalah 100% ultra wool. Jadi ultra wool itu apa sih teman-teman? Jadi ultra wool itu adalah premium 100% super wash wool. Jadi woolnya ini benar-benar yang udah diolah supaya bisa masuk ke mesin cuci. Jadi woolnya ini juga lebih awet nih teman-teman. Tetapi walaupun sudah diolah sedemikian rupa, wool ini tuh tetap feel-nya itu benar-benar lembut banget dan sangat durable. Jadi bisa dipakai untuk project-project wearables, kemudian selimut, aksesoris, jadi seperti shawl, topi, dan untuk project baby itu juga bisa banget nih, oke banget. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau mau mencuci menggunakan Primrose ini, nanti bahan-bahannya, project-projectnya teman-teman itu bisa masuk mesin cuci. Tetapi kalau misalnya untuk menjemurnya, teman-teman tetap harus lay flat ya. Nah, sekarang kita akan coba merajutnya. Ini saya buka dulu labelnya. Di sini sudah menyediakan hakpen ukuran 3 mili sesuai dengan rekomendasinya. Nah, kalau kita lihat ini
benang ini itu memang berbulu sekali ya teman-teman, karena ini bahan dasarnya adalah 100% wool. Tetapi walaupun dia berbulu, ini memang lembut banget ya teman-teman. Jadi kalau dipegang seperti ini tuh nggak gatel gitu. Dan ini juga enak banget sih pegangannya. Dan ini kayaknya bakal ringan sekali sih kalau project menggunakan benang Primrose ini. Nah, sekarang kita akan mulai merajut. Dan ini lihat nih, hasilnya seperti ini. Cantik banget. Jadi saya bayangin kalau misalnya ini jadi sebuah project, pasti nanti gradasinya itu sampai yang warna hijau ini hasilnya pasti akan jadi lucu banget. Teman-teman harus cobain benang ini ya. Di sini saya udah bikin hasilnya nih teman-teman ya. Jadi hanya membuat double crochet seperti ini, gradasinya juga terlihat cantik sekali. Kemudian kalau kita lihat teksturnya, ini memang sangat berbulu sekali, tetapi benang ini ringan banget. Jadi kalau misalnya untuk project-project wearables itu nyaman banget sih teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau bikin kayak topi, atau shawl, atau vest, itu juga oke banget menggunakan benang ini. Karena walaupun dia berbulu, tetapi benang ini tuh lembut banget di kulit. Nah, bagi teman-teman yang pengen nyobain benang Primrose, langsung cek aja di Shopee Aneka Benang. Dan jangan lupa nih teman-teman, pakai kode promo di bawah ini ya, supaya nanti teman-teman dapat diskon ekstra. Aneka Benang lagi ngeluarin banyak banget benang-benang baru nih teman-teman, dan banyak diantaranya yang udah saya review nih. Bagi teman-teman yang penasaran juga benang-benang baru Aneka Benang itu ada apa aja sih, teman-teman bisa cek link di atas ini ya. Overall benang Primrose ini benar-benar lucu banget nih teman-teman, cocok sekali untuk project-project wearables ya. Jadi untuk bikin topi, untuk bikin shawl, bikin sweater, cardigan, vest, dan beberapa produk bayi itu juga oke banget. Itu tadi 3 rekomendasi benang sembur cantik dari Aneka Benang. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!